Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang statistika. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penghasilan data, serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisaan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Adapun pengertian statistika pendidikan, yaitu statistik dalam pengertian sebagai ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan, bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, dan penarikan kesimpulan, pembuatan perkiraan, serta ramalan secara ilmiah. Dalam hal ini, secara matematik atas dasar kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan statistika deskriptif atau statistika deduktif, yang dimana statistika yang hanya menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Statistika deskriptif adapun dalam arti sempitnya ialah statistika yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang data yang disajikan dalam tabel, diagram, pengukuran tendensi sentra atau rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Pengukuran penempatan ada median, kuartil, desil, dan persentil. Pengukuran penyimpangan ada rank, rentangan antar kuartil, rentangan semi antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, varians, koefisien varians, dan angka baku. Angka indeks serta mencari kuatnya hubungan dua variabel, melakukan peramalan atau prediksi dengan menggunakan analisis regresi linear, membuat perbandingan komparatif, tetapi dalam analisis mewujudkan korelasi, regresi maupun komparatif tidak perlu menggunakan uji signifikansi, lagi pula tidak bermaksud membuat generalisasi bersifat umum. Yang kedua ada statistika inferensial atau statistika induktif. Statistika ini yang menyangkut kesimpulan yang valid biasanya memasukkan unsur peluang dalam menarik kesimpulannya. Adapun dalam arti luas atau statistika inferensial yaitu suatu alat pengumpul data, pengolah data, menarik kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan atau statistika yang digunakan menganalisis data, sampel, dan hasilnya dimanfaatkan untuk populasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa statistika adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan data statistik dan fakta yang benar, atau suatu kajian ilmu pengetahuan dengan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan kebijakan atau keputusan yang cukup kuat alasannya berdasarkan data dan fakta yang benar. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi statistika. Yang pertama adalah menggambarkan data. Jadi, statistika membantu menggambarkan data agar lebih terstruktur dan jelas. Yang kedua, menyederhanakan data. Statistika ini berfungsi menyederhanakan data kompleks ke dalam format yang lebih mudah dimengerti, seperti tabel atau diagram. Yang ketiga, membuat perbandingan data. Statistika digunakan untuk membuat perbandingan antara berbagai set data. Yang keempat, memperbanyak pemahaman data. Melalui statistika, kita dapat memperluas pengalaman individu dengan mempelajari kesimpulan berdasarkan penilaian yang lebih luas. Yang kelima, mengukur suatu data. Salah satu peran utama statistika adalah mengukur besaran suatu gejala, memberikan nilai kuantitatif. Yang keenam, dapat menentukan hubungan sebab akibat, dan yang ketujuh, menjadi acuan dalam prediksi. Nah, statistika membantu dalam menentukan hubungan sebab akibat, mengidentifikasi sebab-sebab pokok suatu gejala yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi.
Komponen-komponen statistika. Komponen statistika itu ada dua. Yang pertama itu ada variabel. Variabel itu adalah objek penelitian atau fokus penelitian. Contohnya tinggi badan, berat badan. Sedangkan data adalah hasil rekaman penelitian atau nilai dari variabel. Macam-macam data. Yang pertama itu ada data berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, diperoleh melalui berbagai teknik seperti wawancara, analisis, dokumen, atau observasi. Contohnya itu penjualan merosot, mutu barang naik. Yang kedua itu ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah berbentuk angka dan dapat diperoleh dari teknik matematika atau statistika di berbagai macam data. Yang pertama itu ada diskrit, hasil penghitungan. Yang kedua itu ada data kontinu, hasil pengukuran. Contohnya itu rata-rata tinggi siswa SMK yang tingginya 160 cm. Data menurut cara memperolehannya itu ada dua. Yang pertama data primer. Data primer ini data yang diperoleh langsung oleh penelitian dari sumbernya, melibatkan observasi, wawancara, diskusi, terfokus, atau penyebaran kuesioner. Contohnya itu data pemakaian deterjen dari ibu rumah tangga. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari sumber yang sudah ada. Biasanya berasal dari Biro Pusat Statistika, buku, laporan, jurnal, dan lain-lainnya. Contohnya itu jumlah penduduk dari BPS. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis data menurut cara penyusunannya. Yang pertama ada data nominal, yaitu data statistik yang mengandung angka tanpa makna khusus. Angka tersebut hanya sebagai simbol objek yang dianalisis. Contohnya, data terkait jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuan perlu diubah menjadi angka seperti 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan, di mana angka hanya berfungsi sebagai simbol atau kode. Kedua, data original. Data original adalah jenis data statistik yang memiliki tingkat peringkat, namun perbedaan antara nilai satu dan nilai yang lainnya tidak tetap. Data original disebut sebagai urutan data. Misalnya, data hasil tes matematika dalam suatu kelompok belajar dan sebagai berikut. Misalnya, Andi ranking pertama, Budi ranking kedua, dan Cika ranking ketiga. Jenis data yang ketiga adalah data interval, yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang diselidiki atau dipersoalkan. Contohnya, data rata-rata tinggi anak usia 6-12 tahun. Yang keempat ada data rasio. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Contohnya seperti pengukuran tinggi dan panjang. Selanjutnya, data menurut sumbernya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi dan melibatkan data pegawai, keuangan, produksi, pemasaran, dan hasil penjualan. Yang kedua adalah data eksternal, yaitu menggambarkan keadaan di luar organisasi. Contohnya terkait faktor-faktor internal seperti daya beli masyarakat, saingan, perkembangan harga, dan ekonomi. Di sini kita akan menentukan nilai rata-rata dari suatu tabel. Yang pertama kita mencari XI atau nilai tengah dari tabel berikut. Setelah menemukan nilai tengah dari tabel, kita kalikan dengan frekuensi yang tersedia pada tabel. Selanjutnya, hasil perkalian dari nilai tengah dan juga frekuensi dibagikan dengan nilai keseluruhan dari frekuensi. Nah, kita sudah menemukan jawaban dari rata-ratanya yaitu 62,45.